Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau edukasi sedikit soal PSU atau adaptor atau power supply atau switching. Jadi ini STE punya buat PSU ya, katakanlah bekas gitu ya. Ini biasanya awalnya rusak gitu, terus kita STE benahin. Ini STE setting di 12,8 volt ya. Ampernya masih 0 karena belum ada beban. Terus ini kan pengertiannya di 12 volt ya. Wattnya nanti di sini tertera, tapi ya tidak sama persis, yang jelas ada toleransi karena beda alat gitu ya. Jadi pengertiannya ini kan di voltase di tempat STE kan listriknya 227 ya, 227 atau 228 gitu ya. Wattnya nanti di sini. Ini kenapa tertera 4, sekian watt? Karena PSU ini dia connect dari meteran ini gitu ya. Jadi makanya dia udah terjadi volt sekitar 4 watt sekitar 4,5 watt. Ini posisi standby tanpa beban ya. STE coba mau ngelak. Ini STE punya beban lampu ya. Jadi asumsinya lampu satu ini di sekitar mungkin 2,5 ampere ya. Jadi kalau STE punya 4 kan 10. Kalau punya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti pengertiannya kira-kira ini nanti menjadi sekitar 15 ampere, 14 ampere atau 13 ampere atau 12 ampere gitu ya. Misalkan kita asumsikan 2 aja 2 ampere ya. Tapi nanti di sini kan kelihatan ya di wattnya. Di sini kelihatan wattnya dan ampernya, tapi di sini kan pengertiannya 220 ya atau listrik. Ini 12 volt. Jadi yang faktor atau apa namanya wattnya itu kurang lebihnya harusnya sama. Biarpun ampernya beda, kenapa? Karena beda volt gitu ya. Tapi rujukannya sebenarnya sama. Coba kita load ini di 12 ya, 12 volt ya. Nanti dia drop menjadi berapa atau seberapa watt switching ini. Switching ini kalau zaman dulu tuh sebutannya 12 volt 12 ampere ya. Kita coba load. Ini menjadi 11,54 ya. Jadi kita padamkan LED lampu ya. Jadi perhatiin di sini ya. Di sini ternyata drop menjadi 11,5, 11,7 lumayan. Terus wattnya di 150 watt ya. Terus di sini berapa? Di sini 180 sekian watt gitu ya. Jadi pengertiannya begini. Kenapa di sini 150, di sini 180 watt ya? Karena switching ini sendiri atau adaptor ini sendiri kan mengkonsumsi daya gitu ya. Jadi ya apa namanya? Antara watt sini dan sini itu tidak sama gitu ya. Sebenarnya harusnya kalau benar-benar real itu sama gitu ya. Kurang lebihnya sama, wattnya sama, ampernya nggak sama. Tapi ampere itu pun ketemu, ampere dikalikan volt ini ketemu menjadi kok. Ini 150-an ya, ini 150-an watt ya. Ini 180, 190 gitu ya. Jadi katakanlah ini ampernya di berapa di sini ya, yang sini ya, yang 12 volt ya. Ampernya di 13 ampere lah ya, 12,97 13,9 atau 14 volt atau 13 ampere ya, 13 amperan lah ya. Kenapa? Karena dia voltnya drop gitu ya, voltnya turun menjadi 11. Ini kalau voltnya benar 12 dia bisa jadi 15 amperan ini gitu ya. Nah ini lampu memang saya menggunakan lampu karena dia tidak berisik ya untuk load ya, dan bisa dilihat apa namanya nyalanya gitu ya. Jadi ini di sini bekerja di 13 ampere ya, di 11,5 volt gitu ya. Di sini di PLN ini terdetek 186 watt gitu ya pengertiannya ya. Kenapa STE membuat edukasi ini adaptor dan switching? Ini saya bilang adaptor ya katakanlah di lock berapa 13 ampere aja atau 15 ampere ya. Itu aja drop gitu ya. Dari relnya 12,5 12,06 atau 08 gitu ya. Itu aja drop gitu ya. Ini ya katakanlah switching murahan ya. Jadi kita harus paham betul. Dia bilang 20 ampere tapi di load sekitar 13 ampere aja turun ya. Loadnya itu turun maksudnya. Voltasenya turun. Berarti kan ini dibilang jangankan 20 ampere gitu ya. Mungkin kalau coba kita load dengan ini saya putus ya. Kalau saya load menjadi sekitar berapa? Mungkin 9 ampere ya. Mungkin ya. Ini 3. Kalau tadi kan 13 ya. 13 bagi 2 sekitar 78 ya. Mungkin kalau 3 ini. Karena saya putus sini ya. Nah, ini di 6 ampere ya. Ini tetap drop ya. 6 ampere aja drop, 7 ampere drop gitu ya. Dari 12 volt. Ini yang Anda harus tahu. Voltase PLN di tempat STE itu bagus ya. Karena ini aja 225. Bukan 220 lagi, 225. Lah, switching ini kalau ditempatkan di daerah yang voltasenya buruk, seperti mungkin nggak ada 200, mungkin 180, 170 mungkin ya. Itu switching seperti ini akan menjadi momok masalah. Jadi dibilangnya produknya mati mungkin atau nggak berfungsi gitu ya. Tapi sebenarnya voltase ini juga penentu dari kekuatan dia gitu ya. Jadi misalkan daerah mana nih yang voltasenya banyak buruk? Ya di mana-mana banyak buruk, tapi yang paling banyak buruk itu kalau di Indonesia di Sumatera. Yang saya tahu, Sumatera terutama bagian selatan dan tengah ya. Kecuali Pantura yang utara itu voltasenya seperti di Riau itu tinggi juga gitu ya, malah tinggi, ada yang 230 katanya. Di tempat STE ini 228. Itu pun menunjang daripada PSU ini untuk bekerja maksimal gitu ya. Semaksimalnya dia aja ini di load sekitar 6, berapa ampere nih. 7 ampere lah ya. Di 7 ampere aja ya. Itu dia drop turun voltasenya gitu ya. Menjadi 11,7 atau 8 volt. Gitu. Wattnya di 79 watt ya. Terus kalau di sini berapa? Di sini sekitar 99 watt. Di wattnya ya, ampernya 0,65 ampere karena ini kali 220 ya. Jadi sebenarnya pengertiannya ampere ini Anda kalikan ini jadinya ini 79 gitu ya. Ampere ini Anda kalikan volt ini menjadi 98 itu gitu ya. Pengertiannya begitu ya. Kenapa ini lebih tinggi? Karena ini ada perangkat. Di bawahnya ini dia ada meter baca lagi ya. Ada meter baca lagi. Jadi mengonsumsinya bukan cuma ini tapi
ada juga ini, dia baca ini juga. Nah, ini kan controller juga. Jadi dari sini itu masih lewat sini, gitu ya. Jadi ini pun mengonsumsi daya, ini mengonsumsi daya gitu ya. Jadi kita nggak menghitung lotnya dia aja gitu ya. Ya pengertiannya ini masih mampu lah ya, tidak trip atau tidak adaptor ini tidak sampai drop atau habis atau mati gitu enggak. Tetap dia masih nyala biarpun dipaksa di berapa tadi sekitar 13 ampere ya. Belum nyala maaf. Nah, ini dipaksa sekitar 13 ampere ya. Dia drop menjadi 11,5. Ini tangan saya pun kalau lama panas ini. Ini di 180 watt, di sini 150 watt ya. Karena ini ada beban lain gitu ya. Oke. Terus apa sih tujuan STE membuat video ini? Jadi saya matikan dulu ya ini ya. Saya cabut. Ini aja sebenarnya saya bilang adaptor kualitas jelek ya. Atau PSU sejuta umat atau ya PSU murahan gitu ya. Ini harganya kalau di online nggak sampai 100.000. 20 ampere ini. Terus justru STE itu tujuannya untuk mengedukasi customer STE yang di bidang komini ya. Komini itu banyak trouble, itu sebenarnya kan penyebab terbanyaknya saya berani bilang 80% atau 90% bahkan ya. Ini kita singkirkan dulu. Itu penyebabnya rata-rata PSU atau power supply-nya ya. STE kemarin beli switching ya, atau adaptor baru. Kita akan coba. Kenapa STE buat video ini? Karena saya intip. Ini komponennya udah beda sekali dengan yang tadi gitu ya. Biarpun ini ini berapa nih? 30 ampere dia bandol. 12 volt 30 ampere ya. Jadi adaptor seperti ini dari Cina itu polos ya, tanpa ada label apapun. Label ini rata-rata yang membuat orang Indonesia, termasuk ini produsen lokalnya ya. Jadi ini yang membuat produsen lokalnya. Atau misalkan nggak lokal ya, memang dicipta di Cina tapi requestan daripada importer Indonesia gitu ya. Kita akan coba si switching baru ini kemampuannya sampai berapa dia untuk dikasih beban atau lot ya. Karena beratnya ini pun dia lebih ringan daripada yang tadi gitu ya. Ini aja buat aja, ini berat gitu ya. Tapi ini ya ini ada isinya, beratnya jelas lebih berat ini daripada ini. Tapi intinya kalau buatnya yang bawah nanti ditimbang, itu beratnya tetap jauh lebih berat ini gitu. Karena ini kalau saya intip ini mungkin menggunakan pola SMD. Tapi sebenarnya mau SMD mau DIP ya, mau komponen DIP kan begini DIP ya. Kalau yang kecil-kecil itu kayak di HP itu SMD gitu ya. Mau menggunakan SMD pun sebenarnya nggak masalah kalau partnya emang benar gitu ya, part pendukungnya benar. Oke, kita pasang untuk positifnya. Positifnya saya pasang ya. Terus ini negatif. Baik, kita udah dapat ya. Kita akan coba nyalakan. Saya konekkan ke listrik. Oke, ini ada kayaknya nyala ya. 0,044 ampere ya. Buatnya di 5. Kalau yang tadi di 4 ya. Karena ini ada fan-nya juga bebannya ya. Kita akan load si adaptor ini ya. Dengan beban tadi kalau di switching yang ini itu di sekitar 13 ampere ya. Kita akan coba load dia ya. Perhatiin ini. Dia drop di menjadi 11, sekian ya. Ini hanya menggunakan berapa? 6 ampernya ya, atau separuh daripada lampu ini gitu. Buatnya di sini 76, ini buatnya 96 gitu ya. Kita akan coba load 13 ampere ya. Nggak mau. Jadi ini agak susah. Kita load 13 ampere ya ini ya. Ya. Langsung berhenti dia. Langsung mati. Ya. Ini voltasenya sama, 12,8 volt. Ya, volt ya. Jadi ini saya load 13 amperan dia hilang. Ya. Saya load Ini adaptor nggak rusak. Dia drop aja. Jadi padam sampai padam. Kalau ini hilang kan sampai padam berarti. Dan sini menjadi misalkan nggak ada watt atau wattnya kecil atau ampere nggak ada. Tuh. Hilang, mati ya. Jadi memang ini adalah indikator nggak kelihatan di kamera itu pun padam gitu ya. Gagal intinya. Si adaptor ini ngangkat beban 13 ampere itu gagal gitu ya. Oke. Kita matikan dulu. Jadi penasarannya biar lengkap ya. Kita lepas dulu. Kita lihat dalemannya isinya gimana gitu ya. Oke, seperti ini ya dalemannya ya. Kita lepas lednya. Nah, kayak apa? Kita lepas kipasnya ya. Jadi seperti ini penampilannya. Dia bukannya nggak pakai komponennya jelas di bawah ya. Komponennya itu SMD gitu, jadi kecil ya. Tapi yang saya permasalahkan itu,
ini teraponya semakin kecil gitu. Jadi dibandingkan dengan ini, ya, dibandingkan dengan ini teraponya masih lumayan besar, lilitannya pun masih lebih banyak, biarpun sama-sama aluminium gitu ya. Ini untuk feritnya ini lebih besar, biarpun ini aluminium, ini juga aluminium gitu kan. Ini untuk cincinnya pun ini double, jadi lebih besar dia. Terus ya saya rasa masalahnya dia daripada ini jelas ini gitu ya. Ini tadi menggunakan diodanya cuma satu, ini dua ya. Jadi untuk trapo pendorongnya ini pun ini besar ini kecil gitu ya. Jadi ini produk terbaru ya. Jadi saya rasa kita coba akan lot terbuka ya. Oke, kita nyalakan, nyala. Ini kan LED, tapi kalau lampunya nggak dimatiin mungkin nggak kelihatan ya. Jadi ini ada LED indikator. Itu pun padam dia kalau saya lock gitu ya. Coba saya lock, tetap padam ya. Terus dia kedip-kedip gitu, yang LED bawah ini. Nah, kedip-kedip, tapi di gambarnya nggak jelas juga. Ya, jadi ini adaptor gagal atau drop. Dikasih beban 13 ampere ya. Tapi kalau saya kurangin atau kita kasih beban separuhnya, di berapa tadi 6 ampere 7 ampere ya, dia masih nyala. Tapi kedip juga gitu loh ya. Dikasih beban 6 ampere aja. Kalau dia dingin, ini kan panas. Kalau panas dia ringan. Tapi kalau misalkan dia dingin, nih, ini di 7 ampere lah ya. Wattnya pun turun menjadi 11,6. Yang tadinya dari 12 volt ya. Jadi pengertiannya, ini sebutannya 30 ampere tuh. Jadi bukan kadang-kadang, kebanyakan orang pem ini tuh kan pakai switching model-model begini. Jadi kadang-kadang ujung-ujungnya nanti jatuhnya protes, controller mudah error atau segala macam itu ya. Jadi andalah harus ayo kita bijak gitu kan. Yang kita beli itu apa gitu ya. Kalau yang beli kita itu harganya murah ya jangan berharap barang itu berkualitas. Controller pem ini ya. Controller pem ini seperti ini. Ini dia akan awet, akan Anda lupa kalau punya controller bila mana tersuplai voltase dari PLN bagus dan adaptor atau power supply-nya yang digunakan bagus. Itu dia akan awet-awet aja. Mungkin 5 tahun, 10 tahun dia nggak akan apa-apa. Kalau Anda bisa menjaga power supply dan PLN-nya, ya. Kalau Anda menjaga itu maksudnya menjaga voltasenya tetap di 200-an, 220 volt gitu kan. Adaptornya atau switchingnya gunakanlah yang berkualitas ya. Adaptor switching seperti ini ada nggak yang berkualitas? Ada. Jadi yang berkualitas itu 10 ampere aja ya. Untuk model switching itu harganya bisa di 200, hampir 300 lah ya 10 ampere. Hampir 300. Ya mungkin 325 atau 300 kurang untuk yang berkualitas gitu ya. Sedangkan kalau untuk kelasnya ini 10 ampere harganya berapa? Ya di online paling sekitar 70.000. Gitu aja ya. Jadi kita lah yang harus bijak gitu ya. Kita coba sekali lagi. Mati dia. Gitu ya, mati. Kalau dikasih beban dipaksa. Ini tadi kan makanya saya kenapa menggunakan switching yang lama dulu, karena yang lama kan bisa membaca sampai 13 ampere dia mampu ya. Jadi kita sebagai customer tuh harusnya bijak. Beli barang murah jangan berharap. Dan ini kalau di pom ini, video ini contoh nanti kalau akan saya kasih customer STE ya. Jadi customer yang tanggung, pengertiannya elektrikal, itu dia kan membaca luar gitu ya. Saya udah pakai 20 ampere Pak, saya udah pakai 10 ampere. 10 ampere itu kan datanya, relnya yang harus kita bicarakan rel. Makanya STE kalau ngasih edukasi itu rel dan rel. Adaptor rel, akinya rel juga gitu ya. Terus bebannya juga rel, baru bisa diketahui gitu ya. Oke, saya rasa cukup, saya matikan ini. Jadi poinnya STE ingin memberitahu ini sebenarnya ya. Ini baru STE sudah tidak jarang sekali maksudnya bukan jarang, sudah sangat enggan menginput switching seperti ini. Karena apa? Ya karena STE jual produk yang sangat sensitif kalau voltasenya buruk gitu ya. Jadi akan repot sendiri nanti STE. Jadi kalau di luar sana beli controller dari STE tapi beli adaptornya dari beli sendiri gitu ya. Ya itu tujuan STE. Jadi saya hanya ingin menunjukkan pengertian seperti ini. Jadi biarpun yang Anda beli 40 ampere, 50 ampere, 80 ampere gitu ya. Tapi kalau Anda nggak tahu teknik apa namanya? Dasar elektrikalnya. Ya. Jadi ini switching atau adaptor ini termasuk dari, nggak tahu kalau dari Cinanya ya. Tapi ya memang wadah sebesar ini dari dulu itu, dari misalkan kalau adaptor dulu kan berkualitas ya, agak berkualitas lah biarpun begini, yang murahan. Tapi semakin kesini kan semakin seperti ini. Tempatnya tetap sama tapi isinya beda gitu ya. Jadi ya kita harus bijak. Ini ibarat kata secara bisnis itu udah penipuan sifatnya. Karena apa? Karena tadi dia punya bandol itu 30 ampere. Ya kita nggak berharap 30 ampere ada 20 ampere sebenarnya gitu kan. Ini kan ada 20 ampere kalau zaman dulu gitu ya. Itu harusnya kan mampu lah di 10 ampere, di atas 10 ampere gitu ya. Ini jangankan berapa? Di 6 ampere aja dia udah drop turun gitu ya voltasenya. Gitu. Jadi saya rasa cukup ya edukasinya untuk pengertian switching atau adaptor. Kekinian STE beli ini sengaja memang untuk dibuat begini, untuk pemahaman customer STE. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.